Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Amin. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah didaftarkan secara resmi KPU dan dinyatakan pada 2 hari yang lalu dinyatakan sebagai memenuhi syarat. Tadi hari ini tanggal 21 Oktober 2023 mereka berdua juga telah melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit RSPAD Jakarta Pusat dan dinyatakan tidak ada masalah oleh dokter-dokter yang telah melakukan konferensi pers dan hasilnya juga sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Nah, kawan-kawan sekalian, dalam kaitan ini maka ada satu hal yang mungkin belum banyak, walaupun pikiran-pikiran mereka sudah bisa direkam dalam perjalanan waktu ketika mereka berkunjung ke berbagai daerah, mereka menyampaikan melalui media, diwawancara oleh media, terutama capresnya Anies Baswedan dalam kaitan masalah agenda perubahan, agenda perubahan yang isi agenda perubahan yang diperjuangkan oleh capres-cawapres ini. Nah, kontennya diantaranya dikaitkan dengan visi misi Anies Caimin bila terpilih di Presiden dan Wapres, Indonesia Adil Makmur untuk semua. Ini kira-kira tagline-nya seperti itu, atau kesimpulan ininya dimuat di dalam Oposisi Cerdas pada tanggal 21 Oktober 2023. Marilah kita coba bacakan secara keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh yang dimuat di dalam tentang visi misi Anies Muhaimin ini. Baca Pres dan Bacawa Pres Koalisi Perubahan yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Caimin sudah resmi mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Setelah resmi, Anies dan Caimin juga telah membuat visi misi jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden nantinya. Dalam dokumennya diterima Tribun News setebal 75 halaman tersebut pada Sabtu, visi misi yang diusung Anies Caimin adalah Indonesia Adil Makmur untuk semua. Selain itu, sebanyak 8 misi dengan nama 8 jalan perubahan turut dituangkan di dalam dokumen tersebut. Selengkapnya berikut rangkuman visi dan misi Anies Caimin. Dalam penjelasannya, visi Anies Caimin ditemukan setelah melakukan perjalanan dari Aceh hingga Papua dengan bertemu rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang hingga agama. Selain itu, visi tersebut juga didiskusikan terlebih dahulu dengan tokoh masyarakat, akademisi, hingga aktivis. Dalam pertemuan tersebut, Anies Caimin menyimpulkan Indonesia masih banyak masalah yang harus diselesaikan, sehingga sambungnya masih perlu banyak perubahan yang dilakukan. Perjalanan panjang tersebut memberi bukti bahwa kehidupan rakyat saat ini masih dipenuhi berbagai masalah, dan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi semua yang dibutuhkan adalah perubahan. Demikian tulis dalam dokumen tersebut. Anies Caimin pun berpikir bahwa diusungnya visi Indonesia Adil Makmur untuk semua adalah impian bagi jutaan rakyat Indonesia. Berikut visi dan misi Anies dan Caimin jika terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden di pemilu yang akan datang. Yang pertama, memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Yang kedua, mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global. 3. Mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. 4. Membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan. 5. Mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, dan serta berbudaya. 7. Mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa. 7. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Dan ke-8 adalah memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih,
serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Nah, itulah 8 visi misi yang dituliskan di dalam oposisi, yang dipetik oleh oposisi cerdas dari dokumen visi misi yang diserahkan ke Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang diserahkan di KPU 2 hari yang lalu. Nah, saudara sekalian, saya kira 8 visi misi ini sangat padat, dan ini yang selama ini secara substansial yang selama ini dikampanyekan oleh Anies sebagai agenda perubahan yang mereka usung. Ini yang saya kira inti-intinya, inilah yang intisarinya, ini yang sebetulnya yang barusan kita sudah bacakan, yang sebetulnya menjadi inti gerakan perubahan yang akan diusung oleh Anies Muhaimin. Saudara sekalian, di situ juga kalau kita bisa simpulkan adalah tentang pemerataan dan kesejahteraan, keadilan sosial untuk membangun kesejahteraan bangsa dan kemajuan bangsa. Ya, saya kira inilah saya kira visi misi yang sangat menarik, dan saya kira kalau itu bisa menang dan diwujudkan, Indonesia akan makmur, sejahtera dan berkemajuan, terutama juga di aspek hukum, ya, dan hak asasi manusia, aspek kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah apa yang kita sampaikan terkait dengan visi misi Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang telah kita dengarkan tadi, yang dipetik oleh oposisi cerdas. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.